Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK, Kepala TK Dharma Wanita Rejoso, Kepala TK Dharma Wanita Klagen, Kepala TK Dharma Wanita Suami Kidul, dan guru-guru TK yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang Zoom saya ini. Saya mohon bantuannya sekali, karena Zoom ini merupakan tugas yang baru saya lalui sebagai peserta calon guru penggerak. Berarti baru calon guru, saya belum menjadi guru penggerak karena prosesnya masih panjang, yaitu masih 9 bulan lagi. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif pada pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini dan pendidikan lainnya pada umumnya. Sebelum acara ini saya mulai, saya mau izin untuk sharing dulu. Sudah terlihat nggak PPT-nya? Sudah. Mohon maaf, ini kan saya juga belajar ya Ibu. Jadi maklum saja kalau mungkin nanti ada sesuatu yang misalnya kurang pas, masih kurang berkenan. Ini adalah tugas modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol restitusi, dan 7 segitiga restitusi. Sebelum kita memasuki ke sub-sub modul dalam budaya positif, sebelumnya kita terlebih dahulu mengenal tentang filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu petani mempunyai kewajiban untuk menuntun tumbuhnya tanaman sehingga tanaman itu akan berkembang secara optimal. Jadi petani hanya menuntun, tidak mempunyai wewenang untuk mengubah suatu tanaman menjadi apa yang kita inginkan. Seperti misalnya tanaman padi tidak bisa diubah menjadi tanaman jagung. Kita hanya memelihara tanaman tersebut, misalnya dengan memberi pupuk, merawat tanaman, membasmi hama-hama yang menyerang tanaman tersebut, agar tanaman tersebut kelak tumbuh menjadi optimal. Dan sekolah diibaratkan sebagai lahan atau tanah pertanian yang akan kita tanami. Sekolah merupakan tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Selain itu,
Guru juga harus mampu menyediakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan melindungi anak-anak dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak baik. Seperti selanjutnya, seperti ini anak-anak. Kalau dulu kita berpikiran bahwa anak adalah kertas putih atau kertas kosong, sehingga guru dapat menggambari kertas itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita menggambar tanaman, kita menggambar hewan, atau kita menggambar benda-benda apa yang lainnya, itu bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tidak demikian, Ibu-ibu. Bahwa anak itu bukanlah kertas putih. Anak adalah suatu kertas yang sudah tergambarkan garis-garis halus atau coretan-coretan samar. Dan tugas guru adalah menebalkan coretan-coretan tersebut. Coretan tersebut adalah merupakan bakat anak atau kemampuan anak yang sudah dia miliki. Guru hanya menuntun atau mengembangkan bakat-bakat tersebut. Guru tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak. Misalnya, anak yang hobinya atau bakatnya misalnya aktif, dia cenderung berlari-lari. Kita menyuruh anak tersebut untuk diam di dalam kelas, anteng seperti teman-temannya lain. Tentunya pasti tidak bisa, karena anak tersebut sudah mempunyai karakter yang ia bawa sejak ia lahir. Seperti itu Ibu-ibu. Jadi tugas guru hanyalah menebalkan garis-garis halus pada anak tersebut, menuntun agar anak tumbuh menjadi anak yang baik dan siap menghadapi kehidupan di berikutnya atau jenjang pendidikan yang selanjutnya. Mulai masuk ke dalam sub pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Seperti tadi, sekolah diibaratkan sebagai lahan pertanian. Jadi guru tugasnya menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, serta merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Selanjutnya, di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti itu, Ibu-ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat jikalau murid tersebut tidak mau untuk melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah salah satu usaha yang mengontrol murid tersebut. Penguatan positif misalnya kita memberikan pujian pada anak, seperti itu Ibu-ibu contohnya, atau memberikan reward. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita biasanya memberikan kritik kepada anak yang merasa bersalah, itu merupakan sebenarnya kurang baik. Ini seperti ini. Menggunakan kritik kepada murid membuat murid merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Apabila kita terlalu mengkritik murid, maka murid tersebut akan merasa rendah diri. Mereka akan beranggapan bahwa diri mereka itu negatif. Seperti itu, Ibu-ibu. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya seperti ini. Kalau kita memberikan sebuah hukuman kepada murid,
dalam jangka waktu pendek murid tersebut akan misalnya dia terlambat sekolah. Misalnya anak SMA, kalau anak TK mungkin tidak mungkin gurunya untuk memberi hukuman. Kita memberikan hukuman dalam 1-2 hari dia akan patuh dengan tata tertib. Tapi nanti misalnya beberapa hari kemudian, 1 bulan kemudian, atau mungkin dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dia akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia melaksanakan itu karena terpaksa, karena dipaksa oleh gurunya atau orang dewasa yang dekat dengan dia. Selamat datang Mbak Binti Atus. Selanjutnya yaitu teori-teori yang ini teori stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Perbedaannya kalau secara kita laksanakan itu teori lama melawan teori yang baru. Teori yang lama, paradigma lama vs paradigma baru. Kalau teori lama, kebutuhan semua anak itu sama, sedangkan untuk sekarang kan kita memahami bahwa realitanya kebutuhan anak itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita, sekarang kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu hal yang mempunyai dasar atau alasan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, kalau dulu kita beranggapan seperti itu. Sekarang untuk teori paradigma baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti ini Ibu-Ibu, kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, ternyata kalau murid tersebut tidak menghendaki atau tidak berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, maka suatu saat apa yang kita paksakan kepada murid itu, murid tersebut tidak akan melakukan apa sesuai yang kita mau karena dalam dirinya sendiri dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Nah, seperti itu kolaborasi dan bersensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kita tidak boleh memaksakan satu hal saja kepada anak. Kita harus mengadakan pilihan, misalnya alternatif pilihan yang lain. Berpikir menang atau kalah. Untuk sekarang berpikir menang atau menang. Ini maksudnya seperti ini. Kalau dulu misalnya kita menghadapi anak, ada anak yang nakal, ada satu anak yang menjadi korban, dan ada anak lain yang misalnya itu yang nakal yang menjadi. Maka kita akan menyalahkan anak yang menjahili tersebut. Berarti anak yang menjahili tersebut akan merasa kalah. Kalau sekarang menang dan menang, kita berpikir seperti ini. Ada anak yang misalnya menangis, kita membujuk anak tersebut untuk diam. Lalu anak yang nakal itu kita tanya alasannya. Kenapa dia jahil kepada muridnya? Apa alasannya? Nah, seperti itu. Makanya anak yang nakal itu mungkin akan dia merasa diperhatikan, dia akan tahu ternyata guru tidak memihak pada dia saja. Dia memahami bahwa guru juga perhatian pada dia. Sehingga mungkin niat-niat jahat atau perilaku-perilaku anak yang tidak benar itu akan ia tinggalkan sesuai dengan arahan guru. Selanjutnya, seperti ini, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira apa Ibu-Ibu jawabannya? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Anak itu sendiri. Siapa? Anak itu sendiri. Bu Guru. Anak itu sendiri. Dibantu oleh Bu Guru. Oh iya, okay. Berarti itu jawaban yang sangat tepat. Coba kita perhatikan gambar
Ini. Nah, ini adalah disiplin di era tahun 90-an. Ini seperti kita melihat masa lalu kita nggih Ibu-ibu di tahun 90-an. Satu kelas terdiri dari banyak sekali siswa. Terus siswa duduk rapi menghadap ke depan. Guru mengadakan metode pembelajaran ceramah. Seperti ini. Apa ya kelebihan atau kekurangannya? Mungkin kelebihannya kalau dulu itu anak-anak itu cenderung tertib ya. Mungkin tertibnya karena alasan apa nggak tahu. Mungkin gurunya kereng. Mungkin takut karo sama gurunya atau bagaimana. Lalu kekurangannya apa? Coba kita lihat gambar kedua. Nah, apa ini? Nah, anak-anak cenderung diam, tapi diamnya itu bagaimana? Coba kita lihat. Ada yang diam, karena dia takut gurunya, dia mendengarkan sampai dia ngantuk. Seperti itu. Ada yang ini, apa itu? Pegang dagu, songgo uang, dia melamun sendiri. Membayangkan apa? Apa yang dia bayangkan, kita tidak tahu. Ini adalah gambaran murid di era tahun 90-an. Kalau sekarang mungkin sudah tidak seperti ini. Selanjutnya ya ini. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Ini ibu-ibu. Ternyata bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan orang tua yang bisa mendisiplinkan murid, tetapi murid itu sendiri. Karena murid itu mempunyai kemauan dan berdasarkan dari diri murid itu sendiri. Kalau guru yang memaksa atau kepala sekolah orang tua, biasanya kedisiplinan itu hanya sesaat. Tidak akan bertahan lama. Nah ini makna kata disiplin. Makna kata disiplin, kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, yang terlihat di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, aturan, teratur, atau kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar itu justru adalah salah satu hukuman itu alternatif terakhir. Atau kalau perlu hukuman itu seharusnya tidak ada sama sekali atau dihilangkan. Selanjutnya adalah disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena Ki Hajar Dewantara dulu, dia hidup pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, anak-anak sangat pendidikannya sangat memprihatinkan. Dan dia mempunyai suatu inisiatif untuk mendirikan pendidikan, yaitu Taman Siswa. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya seperti ini. Disiplin itu kita sendiri yang mengolah, kita sendiri yang mewajibkan kita untuk disiplin. Tetapi itu semua sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita, perlu ada tuntunan dari orang lain yang perlu mendisiplinkan kita. Tapi yang tetap terutama itu disiplin berasal dari diri kita sendiri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka dalam pendapat Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri, artinya pandai dalam mengelola diri sendiri.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dasar kita dalam melakukan sesuatu. Anak pun juga punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu motivasi yang biasanya anak atau murid kita lakukan adalah yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berarti punya motivasi yang pertama, dia patuh kepada peraturan atau disiplin itu karena untuk menghindari hukuman dari guru. Misalnya kalau dia telat masuk sekolah biasanya di SMP atau di SMA itu dihukum lari mengelilingi lapangan bola 5 kali. Lah itu berarti motivasi disiplin dia itu motivasinya menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya seperti ini misalnya orang tua biasanya ibu-ibu yang sering mempunyai motivasi seperti ini. Misalnya anak yang rajin belajar nanti dia akan diberikan hadiah mainan baru atau boneka baru untuk anak perempuan, mobil-mobilan untuk anak laki-laki. Lah itu adalah motivasi disiplin anak yang kedua yaitu dengan tujuan mendapatkan imbalan dari orang tua. Untuk motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga itu yaitu tentang disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri. Berarti dia melakukan disiplin karena motivasi dia sendiri. Misalnya seperti ini ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu berkendaraan sepeda motor memakai helm. Motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin menghindari polisi karena nanti didenda, nah itu berarti motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau motivasi ibu karena keselamatan ibu, misalnya ibu berpikiran nanti kalau saya tidak pakai helm, saya jatuh kepalanya kebentur nanti akibatnya fatal. Nah, itu merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini ya ibu-ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Lalu, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Seperti ini. Peraturan itu mempunyai sifat yang lebih sempit. Kalau keyakinan kelas itu mempunyai sifat yang lebih luas. Peraturan kelas itu biasanya seperti tata tertib yang jelas. Misalnya, tidak boleh terlambat datang di sekolah, masuk sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya. Kalau keyakinan kelas itu misalnya kita mengambil dari apa yang sempit itu lebih luas seperti ini, Kairo. Kita membuang sampah pada tempatnya, itu keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Datang sekolah tepat waktu, keyakinan kelasnya misalnya menghargai waktu, seperti itu ibu-ibu. Kalau peraturannya seperti ini, tidak boleh nakal dengan temannya atau dilarang menyakiti teman. Nanti keyakinan kelas kita saling menyayangi atau saling menghormati. Kena, aku harus mainan HP. Enggak boleh, soalnya ini masih ada tugas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ya ini. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak atau lebih luas daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, berarti lebih keyakinan kelas. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti dalam membuat keyakinan kelas, kita akan melibatkan guru, kepala sekolah, dan mungkin orang tua wali murid atau pihak-pihak lain juga bisa.
bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas kita evaluasi dari waktu ke waktu. Misalnya kita membuat keyakinan kelas seminggu ini apakah sudah efektif. Kalau belum efektif, kita tambah atau kita rubah keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, ini peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas. Seperti ini. Kalau peraturan misalnya, membuang sampah pada tempatnya, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan atau kesehatan. Jangan bermain di jalan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Berarti demi keselamatan atau keamanan siswa itu sendiri. Datang ke sekolah tepat waktu, keyakinan kelasnya adalah menghargai waktu. Tidak mencoret-coret bangku atau tembok sekolahan, keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga keindahan atau kerapian. Menghormati guru atau orang yang lebih tua, keyakinan kelasnya saling menghormati. Berbaris sebelum masuk kelas, keyakinan kelasnya adalah kerapian, ketertiban, atau keamanan. Mungkin kalau kita masuk kelasnya anak-anak bareng jubel nanti ada yang jatuh, seperti itu. Tidak menyakiti teman, keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus anak. Seperti ini, saya bacakan ya Ibu. Bu Nadia adalah guru TK kelompok B. Ia sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak di kelasnya mengeluh, ada yang namanya Adi. Adi seperti murid saya itu kebetulan. Sering sekali meminta bekal makanan teman-temannya. Dia sering sekali minta makanan teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Nadia, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Adi melakukan hal tersebut? Nah itu, setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya, baik itu perbuatan yang negatif maupun perbuatan yang positif. Apabila Anda sebagai Bu Nadia, apa yang Anda lakukan? Di antara ibu-ibu mungkin ada yang mau menjawab, bisa dinyalakan mikrofonnya. Mungkin apa yang dilakukan Bu Nadia, ada yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan? Bagaimana ibu-ibu? Yang ingin menjawab bisa? Ya. Ya, saya. Oh iya, terima kasih. Silakan, Desi. Seandainya saya menjadi Bu Nadia, saya akan Iya. Beri pengertian. Boleh meminta pada temannya, tapi diusahakan jangan setiap hari. Biasakan seperti teman yang lainnya. Dengan diberi pengertian, mungkin Adi akan bisa mengerti kalau saya bisa membawa bekal juga seperti teman-teman yang lain. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Marni atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Elvi atas pendapatnya. Sangat baik sekali. Tadi Bu Elvi memberikan pengertian atau mungkin
menyuruh si Adi untuk membawa bekal sendiri. Kalaupun ia meminta secara baik-baik. Sekarang yang kita bahas adalah yang kedua, yaitu alasan Adi melakukan hal tersebut itu apa? Nah ini, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Nadia. Maaf ibu-ibu, suaranya ada dua. Yang lain, untuk yang lain. Sudah. Oke. Saya lanjutkan. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Nadia dalam konteks menegakkan budaya positif, Bu Nadia sebaiknya mencari tahu alasan Adi melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi atau sedang dipenuhi oleh Adi. Menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, seperti tadi sudah saya ungkapkan, semua tindakan anak, baik positif atau negatif, memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan kita atau kebutuhan anak tersebut. Kita selanjutnya ke halaman berikutnya. Ini tentang kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti itu ibu-ibu. Yang kedua ada kebutuhan cinta atau kasih sayang yaitu belonging, lalu ada penguasaan atau power, kesenangan atau fun, dan kebebasan atau freedom, seperti ini. Berarti kebutuhan dasar anak, mungkin yang dilakukan Adi itu kebutuhan dasar apa yang ia penuhi? Apakah kesenangan, apakah cinta dan kasih sayang, apakah kebebasan, penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup? Kalau alasan Adi meminta bekal temannya karena dia lapar, dari rumah nggak diberi bekal sama ibunya, berarti kebutuhan yang dipenuhi Adi adalah kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau Adi melakukan hal tersebut, meminta kebutuhan temannya, kalau dia ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin diperhatikan oleh teman-teman yang lainnya, berarti kebutuhan yang berusaha Adi penuhi adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kalau alasan dia, kebutuhan dia misalnya, dia minta bekal temannya karena dia ingin merasa anak yang hebat, merasa anak yang berani, merasa dia paling kuat di antara teman-teman yang lainnya. Berarti kebutuhan yang ia butuhkan adalah penguasaan. Kalau ia meminta bekal temannya sekedar iseng, dia suka lihat teman-temannya tersenyum, misalnya kalau ada temannya nangis itu malah tertawa, atau kalau dia itu meminta bekal temannya lalu sambil dia temannya tertawa, itu adalah kesenangan yang kebutuhan yang ia dapatkan. Kalau ia meminta kebutuhan bekal temannya karena dia bosan dengan masakan ibunya, misalnya kalau ibunya memberi bekal itu selalu telur sama mie, nah itu dia bosan karena melihat ada temannya itu bekalnya kok sayur, dia tertarik dengan itu, maka kebutuhan yang ia kehendaki adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Dia ingin merasakan makanan yang lain, tidak hanya makanan seperti itu yang ia makan setiap hari atau yang ia dapatkan atau ia peroleh dari ibunya. Misalnya bekalnya temannya kok menarik sekali, dia tertarik. Nah itu dia memenuhi kebutuhan ia adalah kebutuhan akan kebebasan.
Keterangan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya makan, minum, kesehatan, perlindungan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, berbeda, membuat pencapaian diakui atau dihormati. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan tak tambah nih. kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, dan biasanya dia membuat dia tertawa atau senang. Nah, ini dalam kasus Adi tersebut berarti kebutuhan yang ia penuhi adalah bertahan hidup bisa, penguasaan bisa masuk, kesenangan juga, kebebasan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau kontrol. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum atau memberikan sebuah hukuman. Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik, misalnya kita lari-lari, menghukum anak, melari mengelilingi halaman, atau menghukum anak dengan berdiri di depan. Tapi ada juga hukuman yang dalam bentuk verbal, yaitu hukuman dalam bentuk kata-kata. Biasanya itu kalau kita guru TK kayaknya tidak pernah. Kalau guru SMA itu misalnya biasanya memaki atau menyakiti hati anak itu bisa termasuk hukuman verbal. Orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah mempunyai sistem atau alat yang dapat menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya, kalau tidak kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini, misalnya seperti itu. Kamu saja ya yang salah, kok tidak seperti teman-teman yang lainnya, itu juga merupakan bentuk hukuman verbal. Pasti kamu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas, itu ya termasuk bentuk hukuman. Akibat yang ditimbulkan dari hukuman adalah anak akan merasa marah, mendendam kepada gurunya, atau bersifat agresif, ada anak yang agresif. Bisa jadi sesudah mendapatkan hukuman, murid akan melanggar disiplin lagi, yaitu setelah dihukum, karena mungkin suatu saat itu hukuman dihapus atau dia pindah ke sekolah lain yang tidak ada hukuman seperti itu, dia akan tidak disiplin lagi atau melakukan hal yang buruk lagi. Lebih buruk lagi bila anak mempunyai rasa dendam pada gurunya setelah dihukum, biasanya anak-anak yang tingkat usianya lebih dewasa itu biasanya ada tindakan-tindakan negatif seperti mengempesi bannya guru, misalnya seperti itu. Ban sepeda motor gurunya dikempesi karena telah menghukum dia, seperti itu. Ada yang menggores kendaraan bapak ibu gurunya dengan paku, mungkin bisa berakibat seperti itu dari sebuah hukuman. Yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Apa itu membuat orang merasa bersalah? Contohnya seperti ini. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Gurunya tidak dengan nada amarah atau nada tinggi, tapi nada rendah, tapi membuat peserta didik menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh katakannya seperti ini. Bu guru sangat kecewa denganmu. Kenapa kamu mengecewakan guru? Kenapa kamu mengulangi kesalahannya lagi? Lah, seperti itu murid akan berpikir, dia akan merasa, ternyata saya salah pada guru. Apa ya yang saya lakukan? Dia akan menggali seperti itu. Lalu ada seperti ini. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu.
Ya, masih saja kamu begini. Lah, seperti itu. Biasanya murid yang sensitif akan merasakan apa yang ia atau apa yang Bapak atau Ibu guru katakan. Akibat dari pembuat orang merasa bersalah adalah ini. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Murid akan menjadi merasa gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia akan menjadi merasa murid yang gagal. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Apa bahayanya? Karena emosi yang tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, nah, seperti ini. Dan emosi yang tertahan di dalam sewaktu-waktu bisa meletus atau meledak amarahnya sehingga dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti ini. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid atau tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau pribadi. Pada posisi teman, nada suara guru ramah, akrab, dan sering bercanda. Posisi kontrol sebagai teman bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya apa? Hubungan baik akan terjalin antara teman dan antara guru dan murid. Lalu dampak negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka dia akan merasa kecewa. Contohnya seperti ini. Anak kelas 1 itu sangat sayang dengan gurunya. Dia selalu memperhatikan, menganggap dia sebagai teman, selalu curhat, selalu bicara. Lalu setelah dia naik ke kelas 2, dia akan mendapati gurunya yang sudah beda lagi lah, seperti itu. Murid akan merasa lain atau murid tersebut akan tergantung pada gurunya yang kelas 1 tersebut. Bisa jadi kelas 2 prestasinya akan menurun, tidak seperti kelas 1. Yang kedua yaitu posisi guru sebagai monitor atau pemantau, mengawasi guru bertanggung jawab terhadap perilaku murid yang ia awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan disertai sanksi atau konsekuensi. Contoh pernyataan guru pada posisi pemantau. Misalnya ada murid yang salah, guru mendekati murid. Kamu misalnya murid SMP, biasanya kan harus rapi. Ini bajunya dikeluarkan atau mungkin sepatunya tidak dipakai atau tidak pakai kaos kaki, lalu guru bertanya, kamu tahu nggak peraturannya itu apa? Nah, seperti itu kan murid akan berpikir, mungkin murid yang tanggap akan segera merapikan bajunya atau memakai kembali sepatunya dan lain-lain. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi yang kontrol yang terakhir, pada posisi pemantau nada suara guru datar, guru tidak emosi, bahasa tubuh formal. Akibat dari posisi pemantau adalah murid dapat memahami sanksi yang harus ia jalankan. Murid akan mengerti sanksi apa yang ia lakukan kalau ia melanggar peraturan tersebut. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan dan membuat murid menjadi bersalah atau marah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama anak, mempersilahkan anak mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer, guru telah memiliki posisi kontrol sebagai seorang teman dan pemantau. Bila kita menginginkan murid kita sebagai manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Berarti posisi sebagai manajer itu, guru membuat anak atau membuat anak mempertanggungjawabkan perilakunya, apa yang ia lakukan dan bagaimana solusinya, seperti itu.
Jadi murid akan menyadari kesalahan ia sendiri dan bagaimana ia harus memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Ini yang terakhir, materi yang keenam, yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti restitusi ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan dia dapat kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid membuat evaluasi internal tentang apa yang ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Berarti restitusi itu mengembalikan murid untuk memungkinkan murid tersebut mengevaluasi diri dengan bantuan guru agar dia dapat memperbaiki kesalahan sendiri. Solusi restitusi, tidak ada korban dan tidak ada pelaku, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Korban juga menang, pelaku juga menang, seperti tadi yang saya ungkapkan. Ketika ada anak yang nakal menjahili temannya, kita tidak menganggap anak yang nakal tersebut merupakan anak yang kita judge atau kita vonis anak yang nakal, sehingga kita merasa dia menjadi anak yang kalah, dan anak yang menangis itu kita anggap sebagai anak yang benar, sehingga ia merasa menang. Tidak seperti itu. Tetapi semua perilaku pasti ada motivasi tertentu. Kita gali apa alasan anak itu melakukan sesuatu hal tersebut yang mungkin menurut kita itu Assalamualaikum, maaf ibu-ibu, tadi koneksinya terputus, mohon maaf. Kita lanjut lagi, ibu-ibu. Aku itu nembak. Assalamualaikum. Bisa saya lanjut lagi ya ibu-ibu, maaf. Ada gangguan. Apakah suara saya bisa didengar ibu-ibu? Bisa. Alhamdulillah. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Saya ulangi lagi. Jadi dalam sebuah permasalahan murid, menghadapi masalah murid, tidak ada murid yang merasa kalah dan tidak ada murid yang merasa menang. Semua murid menang, baik pelaku maupun korban. Selanjutnya yaitu ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat keadaan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya
kelompoknya. Berarti anak yang melakukan kesalahan akan dikembalikan pada kelompoknya. Sebentar ya, Ibu. Ini adalah contoh diagram segitiga restitusi yang terdiri dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas terdiri dari menanyakan kepada anak. Misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah suatu kata-kata atau ucapan yang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita gunakan antara lain, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang satu lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang kita katakan bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu adalah contoh menanyakan keyakinan kepada anak. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pada segitiga restitusi yang merupakan keterangan dari diagram segitiga restitusi di atas. Yang terdiri dari ini, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu adalah tujuannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menghubungkan nilai-nilai yang ia percaya menjadi orang yang ia inginkan. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Untuk contoh kasus 1 yaitu Atta peserta didik kelompok A, pada saat kegiatan belajar tiba-tiba Atta mencubit temannya perempuan yang bernama Sheila. Sebelum kita melakukan penyelesaian berdasarkan segitiga restitusi, alangkah baiknya kita membuat skenario terlebih dahulu agar langkah-langkah yang kita lakukan nanti akan lebih sistematis atau lebih terarah. Untuk kasus yang kedua yaitu pada jam istirahat ada anak yang melapor pada guru bahwa Farkan bicara yang tidak baik atau ngomong yang jorok. Sama seperti kasus 1, kita membuat skenario terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengidentifikasi atau membuat rencana apa saja yang akan kita lakukan untuk mengatasi kasus tersebut. Ini adalah penyelesaian kasus berdasarkan video yang sudah saya buat. Ini kasus yang pertama. Kasus anak yang bernama Atta yang mencubit temannya bernama Sheila. Nah, ini adalah skenarionya.
Nah, itu alasan dia melakukan. Ini tentang kasus 2. Nah, ini adalah contoh skenarionya. Ini tanggapan anak-anak setelah dilakukan restitusi. Sudah selesai. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Mungkin untuk ibu-ibu juga ada yang mengalami masalah seperti saya juga dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ibu atau mungkin dengan cara yang lain yang sama-sama dapat mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah contoh-contoh budaya positif di sekolah. Contohnya seperti ini. Mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu. Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya contoh budaya positif yang lain, berdoa sebelum makan minum.
selanjutnya yaitu membiasakan budaya antri atau sabar menunggu. Nah, ini untuk penyampaian saya tentang materi budaya positif sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang tenan bersedia untuk masuk di ruang meeting saya kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggak apa-apa. Monggo bisa keluar dari ruang Zoom, bisa live. Terima kasih.